Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Meria Fadilah Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pembelajaran yang sudah saya laksanakan, sudah dievaluasi beberapa pihak dan direfleksikan juga pada saat PPL 1 di sekolah SMP Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, rancangan pelaksanaan pembelajaran saya yaitu di kelas 8 dengan materi sistem persamaan linier 2 variabel. Ini bentuk contoh rancangan pelaksanaan pembelajarannya, yaitu semester ganjil di kelas 8 dengan satu pertemuan yang per pertemuannya 1 jamnya memiliki 40 menit. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan nilai variabel dari persamaan linier 2 variabel dengan menggunakan metode gabungan, dan juga siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan metode gabungan. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning, dan media pembelajarannya ada yang berupa laptop, LCD, PowerPoint, internet, dan juga video pembelajaran. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran, yaitu pada kegiatan pendahuluan, saya berikan waktu 15 menit, mulai dari orientasi, menyiapkan peserta didik untuk mengawali kegiatan pembelajaran, kemudian apersepsi, saya memancing atau mengajukan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan, dan tak lupa saya memberi motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan intinya yaitu ada 5 fase. Fase pertama, orientasi siswa kepada masalah. Di sini saya memberikan siswa untuk melihat video pembelajaran sehingga siswa dapat mengamati apa yang ada di dalam video itu. Kemudian untuk fase kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik, yaitu dengan cara memetakan peserta didik berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di sini saya bekerja untuk membimbing masing-masing kelompok supaya mereka selesai dalam memperoleh hasil kelompok. Kemudian untuk fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini saya memberikan peserta didik waktu untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya di depan kelas. Dan untuk fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini saya memberikan evaluasi atau menarik kesimpulan bersama siswa untuk memperoleh hasil akhir yang sesuai. Kemudian untuk kegiatan penutupnya seperti biasa, saya arahkan mereka membuat kesimpulan dan menyamakan persepsi sesama satu kelas. Kemudian siswa saya berikan waktu untuk mengerjakan tes atau kuis tentang SPLDV dengan metode gabungan, dan tak lupa saya memberikan tugas proyek untuk tugas rumah berupa konten baik dalam bentuk video maupun visual yang berkaitan dengan SPLDV. Pembelajaran yang saya gunakan berdasarkan proses, yaitu pengelompokan siswa terhadap tingkat kognitif siswa, dan di akhir juga tak lupa memberikan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan produk. Kemudian untuk penilaian, pembelajaran, dan pengayaan, teknik penilaian yaitu meliputi penilaian sikap berdasarkan pengamatan saya sendiri, kemudian pengetahuan berdasarkan kuis, keterampilan berdasarkan hasil proyek, dan pembelajaran remedial dan pengayaan digunakan untuk siswa yang memiliki hasil belajar yang kurang. Untuk bahan ajarnya sendiri yaitu persamaan linier 2 variabel yang mengkombinasikan metode eliminasi dan substitusi yang biasanya disebut dengan metode gabungan. Kemudian untuk LKPD-nya yaitu siswa diberikan
persoalan SPLDV dan siswa diminta untuk mengerjakannya secara berkelompok dengan menggunakan metode gabungan. Kemudian penilaian sikap yang saya nilai yaitu kedisiplinan, kepercayaan diri siswa, tanggung jawab, serta kerjasama yang dapat dilihat dari bagaimana siswa bekerja secara kelompok saat menyelesaikan LKPD. Kemudian untuk nilai pengetahuan, saya ambil dari kuis siswa yang saya berikan ada 3 soal, dan untuk penilaian keterampilan yaitu mengumpulkan LKPD dapat dimasukkan ke dalam penilaian keterampilan, dan tak lupa dalam soal project atau tugas project juga dapat dimasukkan ke dalam penilaian keterampilan. Kemudian untuk penilaian remedial bagi beberapa siswa yang mungkin nilainya kurang, di sini saya hanya memberikan satu soal yang menurut saya sudah mencakup apakah siswa tersebut bisa dikatakan mampu menyelesaikan persoalan tentang SPLDV dengan menggunakan metode gabungan atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi setelah pembelajaran, yaitu dari guru Pamong. Beliau mengungkapkan bahwa saya belum jelas karena tiba-tiba saya memunculkan huruf pengganti X dan Y, di mana sebenarnya huruf tersebut adalah variabel. Namun saya tidak menjelaskan kepada siswa bahwa huruf X dan Y tersebut adalah variabel. Dan beliau juga mengatakan ada beberapa soal yang mungkin belum jelas karena typo dalam mengetik, namun untuk awal sampai akhir pembelajaran sudah baik, hanya perlu teliti dalam menulis dan mengungkapkan kata-kata saat pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dari dosen pembimbing, beliau juga mengatakan sama seperti guru Pamong, di mana variabel itu belum saya jelaskan, dan beliau mengatakan bahwa saat di kelas ternyata ada anak yang tidur. Kemudian beliau meminta saya untuk menanyakan kenapa kok anak ini bisa sampai ketiduran di kelas. Kemudian dari peserta didiknya sendiri, mereka mengungkapkan bahwa suasana terlalu ribut karena saya kurang menghandle kelas tersebut, dan mereka mengatakan bahwa saya saat menjelaskan itu terlalu terburu-buru karena saya menyesuaikan dengan waktu yang sudah saya tetapkan di RPP, dan mereka juga meminta supaya saya memberikan game matematika supaya pembelajaran yang dilaksanakan itu tidak jenuh. Kemudian teman PPL mengatakan bahwa pada saat proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, namun saya belum bisa mengakomodir saat pengerjaan kelompok karena ternyata anak-anak yang di belakang, yang duduknya di belakang itu ada yang belum mengikuti berdiskusi dengan temannya, melainkan dia mungkin lebih suka menggambar atau berbicara dengan teman yang lainnya. Nah, berikut adalah dokumentasi pada saat saya yang pertama itu membimbing kelompok, yang kedua itu saya melihat bagaimana kuis mereka saat mengerjakan, dan yang ketiga yaitu saya memberikan kesimpulan atau pembenaran terhadap soal yang sudah mereka kerjakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.